Gua punya di mesin itu masuk. Oh, lo arok gue. Tes majoro. Jelas begini kan? Jelas, Pak Ustad. Merbang musim dan sewaktu-waktu musim, no? Mula lo jong bisa cukup bisa lanjut. Kau 800 gila itu hutan gua, nah bisa jong kayak yang bisa. Oh sorry Pak. Arok kupe ko tardi zona te. Tardi zona te. Nah, balik Markusan deh kan? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, lebih jelas memang suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bila adad. Alhamdulillahi bila sabab. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala fi ayatin ukhra wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunkahul mar'ah li'arba'in al-haditha. Nah paling mulia ujingnya maruf putih saya belum bet. Halo. Kemudian isi ketua di majelis tahun itu ketua. Berarti mulai untuk benar atau habis pengajian mungkin ada mau ketua nanti. Dia benar-benar sopir, nah dia mah sampai tuh kini motor naik kan, nah sampai anggona dong pada ti bikin nah sampai tuh grup tua anggona dong sopir nah kan, di panjir sini baru benar orang di pada nah susah di pasar nih di Pangaromat kan, jadi nah sampai di grup tua jadi benar luka tua nah suruh sopir nah kan, jadi adok kenek nah adok penumpang nah kan, penumpang lebih dingin. Saudara-saudara, dongan-dongan, tunggane, nama anak macam dia ada tunggane, ada mulai, ada paranakon, kan? Mungkin ada juga paru daun bisa jadi kan? Jadi indah sempat disebutkan sada terus mulai pituan sampai judapuran kan? Nah sombong manoman si panjetaran putih disuruh ya gorarni kan ya kan? Jadi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat. Insya Allah kita semuanya mendapat nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para julasanori, mari kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempertemukan kita di tempat yang mulia ini. Kenapa saya sebut dengan asudok tempat yang mulia? Karena dalam hadis kudusi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan bahwa di permukaan bumi itu ada malaikat yang patroli. Nah kalau ada satu kelompok yang membicarakan bercerita tentang Islam dia berhenti.
dikembangkan sayapnya. Paumanya sayap ini baru marturan rahmat kita. Jadi imam majelis yang mulia. Kenapa? Di sini turunnya rahmat, di sini turunnya keberkahan, dan ada di sini nantinya keridhaan, tempat-tempat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul di tempat yang mulia ini, mungkin ada yang adong sian Luliang, adong san Kota Bogor, adong san Citer, Ujung. Mudah-mudahan langkah yang kita langkahkan ke tempat yang mulia ini menjadi catatan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan qudwah hasanah, contoh nadenggan kita, suri tawaran yang baik bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya mohon maaf di kaum Sasudena Arahanot kan pertemuan Maracar tuh kan, Maracar sekitarnya mencakup Pangarongan, Pasar Sempurna, Puraba, Huta Padang, Sipenggeng, ada Gapu, Sigordang, Lumban, Buruk Tua, Mahiam, ada Mombang, Binanga, Maraca, terus Ginjangan, kan? Sialang lupa. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku kadang-kadang soal nomor ni pidula itu. Pasuk di Sigordang kita dah begitu. Jadi tokinai pula cara penyampaian terkadang bahasa Indonesia maklum pun masuk ni kan. Jadi pula bahasa Sigordang saya benar mengerti manusia Sigordang nangis itu kan, tanpa mengurangi hormat tuan mayam dan tuan ala kuraba. Kon kiamana mengejek tunggu dulu kan. Jadi indah songon mengisi pengajian di tempat lain, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu kan? Hendak bisa semua ini. Arana mulai terus sulit kira kompar kata harus bagasan, kan? Jadi apa adanya mas semua. Ringkasnya sekarang sonari tadi bulan Rajab. Nah semua ini mabida biri Rajab sonari. Terlambat dan tunggu di mana obat Rajab musim dah sebenarnya. Heboh semua ni pulang kita masalah kan. Nah jelasnya pas kita di bulan Rajab sunari kan. Bulan Rajab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubarak lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dari bulan Rajab Rasulullah sudah menganjurkan kita, membimbing kita untuk berdoa, Allah beri kami keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban sampai terakhir ke bulan Ramadan. Artinya bulan Ramadan, bulan Rajab ini adalah bulan yang sangat istimewa, sehingga amal apa aja pun, apa kebaikan yang kita lakukan di sini nilainya sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada amalan khusus di bulan Rajab itu, tapi semuanya khusus istimewa dibikin Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan pahalanya. Kemudian sebelum depakso lanjut bicara mengejek kita marut kumpul on kadang 7 lopat niba tunggal bibi jual niba kan, jadi begitu mau nah on 7 saja tiba-tiba lah nanggung ada kusul si panjaitan dia kan setak mana ngalih dia begitu mau kan. Nah ini mau maksud itu karena ada mulai besar ada ulah pemandangan nih kamu sini kiri bola pikiran. Jadi aku ni kima sanksi mau lo duki. Aku bisa duki ni. Odo kan di jodoh. Alhamdulillah. Pas ngaji pagi doa mudah-mudahan habis mangan dan ibak indah masa non bayar dulu aku ini. Ibak indah alhamdulillahirabbil alamin. Kita kembali lagi. Bulan Rajab ini adalah bulan yang istimewa, sehingga
pekerjaan apapun yang kita lakukan di sini sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini adalah amal yang istimewa di sini. Kita nggak cerita sholat lagi seperti pertemuan beberapa bulan yang lalu. Kita bicarakan di sini apa yang kita lalui hari-hari kita. Sehari-harian Aisyah nomor gaul kita. Anak Bagasta kan? Istri Pinunamu itu dapur luar sudah bagas. Di kamar luar sudah bagas. Di ruang tamu maksud perjagalan. Maksud perjagalan alam bagas jo. Makanya kita bicara di sini keluarga sakinah mawaddah warahmah. Aso ulang jabatan di pikiran cai bangso ibadah maluhut zakat. Nah ibadahnya istimewa di bulan Rajab tidak, bahwa kita juga berbaik sangka dengan keluarga kita, berbuat baik kepada keluarga kita, anak kita, juga itu adalah ibadah yang istimewa di bulan Rajab ini. Jadi biar semangat kita nantinya. Nanti tok kita yang mula-mula tuh bagas kan narung sudah isona bagas nggak? Aduh menung siwan non. Hamba anak hidup bersifat jetan nak kirim dia kan? Harus mencari tonton non kan? Ulang sia-sia kita ulang. Karena majelis luar biasa. Majelis yang kita di sini kita bacakan tahti, kita bacakan surah Yasin, tempat yang mulia, tempat yang barokah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ibadahnya juga nanti akan timbangan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya senantiasa kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin, disampaikan kita kemarin. Saya juga tadi rasa syukurnya alhamdulillah. Kalau disuruh saja tadi dari keluar tol saya kemarin mungkin sampai asar juga nggak sampai kemarin. Diputar apanya tadi apa seru apa yang muter-muter harus sih udah jadi kawan sebulan tuh balakang murah. Jadi mau telepon lagi namanya alhamdulillah dong. Si pohan dia lebih lagi alhamdulillah ya Rabbil alamin. Mudah-mudahan semuanya menjadi ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sampaikan tadi bahwa bulan Rajab ini adalah bulan yang mulia. Makanya kita bicarakan juga keluarga sakinah itu seperti apa gitu kan, sehingga kita yakin bahwa keluarga kita, hari-hari kita dengan keluarga kita di bulan Rajab ini sampai nanti bulan Ramadan benar-benar menjadi istimewa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita mulai ngesian ayat Al-Quran. Karena keluarga sakinah itu dari mana kita dapatkan? Sakinah itu kan tenang, damai gitu. Dari mana kita dapatkan? Kalau keluarga itu kan ada dari 3 unsur: suami, istri, anak, iya kan? Nah ini betul kan? Nah, jadi sandia kita ke sakinah, apakah si anak? Bahkan itu udah kan menusuk pikiran kan? Hidup kan melesan halak bagas niba, halak bagas kadang-kadang sundut di dalam pikiran kan? Tahu nak takut di pasangan tu. Apakah sanditan ini juga? Semata-mata sakinah itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Itu kata Allah, bahwa Allah lah yang menurunkan, yang menciptakan sakinah itu, ketenangan di dalam keluarga seseorang itu, yang dia ditanamkan ke hati seseorang muslim, yang akan bertambah keimanannya dan bertambahlah ketenangannya dalam keluarganya. Jadi hanya memang Allah itu dan Rasulnya memberikan tuntunan kepada kita, dan Allah yang tahu aturan apa yang pas kepada kita. Makanya diturunkan Al-Quran dan Al-Hadis. Coba kalau kita lihat Al-Quran surah Ar-Rum, di situ dimulai dari ayat 19, 20, 21, 22, 23. Yang pertama, wa min ayati an khalaqalakum min turabin. Wa min ayati, antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, Allah menciptakan manusia itu dari tanah. Tanda-tanda keagungan Allah. Kemudian ayat 20, wa min ayati an khalaqakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha
Dan kemudian di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu Allah menciptakan bagi kamu pasangan kamu dari jenis kamu sendiri. Litaskunu ilaiha, supaya kamu tenteram. Itu juga dari Allah. Kemudian di ayat 23, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, manamukum bil-laili wan-nahar. Allah bisa memberikan kita waktu untuk tidur. Bisa kita tidur di siang hari dan di malam hari. Itu juga nikmat. Betapa banyak orang berbahat dunia orang bersama tidak bisa modal. Juga merupakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat 23, wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'an. Dan di antara keagungan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada kamu bagaimana kilat itu dan ronggur. Ini bikin bisa banget. Oh, sabama yang mengular ronggur kan luar biasa. Gue terbang tuh sokoan kan. Boleh lupa ki atau punya di Sabaru. Kan? Sabaru sama si Gordang atau sama gunung tua kan? Iya kan? Roh pas dilupa kita roh mengguri bukti waktu sobat. Takut kepada Allah. Itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita renungkan di sini? Koko sasudina. Jadi yang belum berkeluarga mungkin macam-macam bisa kan? Ada mungkin setahun, ada mungkin mau ngerpahopu. Kan maksudnya kan? Ada orang-orang may opung bisa. Jadi dari hari ini, kalau sebelumnya kan kita sering kita lihat dia di undangan pernikahan kan dibuat Mesiaya mawin ayat di anak-anakku min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan, Allah ciptakan dari jenis kamu merupakan pasangan kamu litaskunu ilaiha, supaya kamu mendapatkan ketenteraman. Nah, itu. Jadi mungkin engkau pas kita di surat undangan ini biasa saja kita lihat kan, kita baca arana dia di pun biasa. Nah langsung tujuh dulu nih ada surat undangan langsung di tanggal 3 isi. Ini kan nang dibaca ayatnya ayat di kadang-kadang undangan sendiri Sanjay Abdul Rahman. Oh, ini macam lagi dia tanggal hari hari. Ini berjodoh kan? Nang ini wa min ayatihi an-khalaqalakum. Nah, mulai sekarang harus kita sadari. Nah, terkini mula-mula tu bagas marokku sampai rumah dia lima keluarga tai bahasa bahwa dia itu adalah tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak hal yang sederhana itu. Tidak jangan ulang anggap remeh. Itu adalah dia itu adalah merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itu dia disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Litaskunu ilaiha, bahwa mungkin bisalah kita canda kalau kita lihat istri kita renungkan ya Allah, inilah benar tanda-tanda kebesaran Allah itu ya. Jadi bisa kalimat yang menyenangkan pula sama istri kita. Tualah mengatakan, oh gini, semua di bidang tanda-tanda kebesaran Tuhan. Tua ini, kan? Ulang tenang istri. Oh tanda-tanda kebesaran Tuhan dia. Hai mah. Jadi sonang malah bagas ya. Nah itu adalah ibadah yang istimewa di bulan Rajab. Jadi jangan kita anggap remeh. Bukan kita tak bisa bersedekah, tapi kita bisa memberikan kalimat yang menyenangkan keluarga kita. Ulang Rasul istilahnya lagi, kan? Diperjaga hari dia orang belinya, orang jangan di nama sih, dia kan? Kan ulang deh, gitu kan? Thank you kan? Oh tanda-tanda kebesaran itu Tuhan. Ini diperjaga hari dulu. Jadi kan cukup ya kan? Mungkin mula semua ilokot ka kita dapat dua bas kuning lo acuk aku mesti mendatang jadun tapi itu semestinya mesti sujari mula hal na positif didorong lo kan disupport ulang terkinai
ibarat kalimatnya dengan musik karena ada musik itu mudah-mudahan kita ada insyaallah kan mulak tidak pernah orang di betul pada betul mulai rimang ini betul tanda-tanda kebesaran itu aku musik dalam semua aku musik dalam musik mana tinggal dong dan tinggal belasnya hari baru kau hujan nah sebenarnya langsung ini alhamdulillah ada bangga juga ini maka jadi kita itu suri dong mula ala bekas pembelasan pasar ya mula majelis taklim ya kan ikut tukia perjagalan kan kebetulan dari perjagalan ini dalam semua saja itu perjagalan si jalannya hitam pemana kan jalannya ciumnya tangan kan oh assalamualaikum dicium tangan apa sih yang tidak semua mulai sampai aja cium tangan itu dia sudah ulang ke semua ini mulai alhamdulillah itu tuh segari kan ulang semua istilah di alam masa pendidikan nama doksi 3 tahun ini ya kan susah juga cari itu jadi yang kurang kebaikan kita support jangan dibawa canda ulang kita girion terginai iya ini datang motivasi dia benar dengan dia coba tarik dia benar dengan cara polisi ya salah kan ulang deh guys ya jadi tapi kita keluar pun kalimat-kalimat dari ini sehingga bisa mendapatkan keberkahan mendatangkan keberkahan ke rumah tangga kita kan Rasulullah itu kita sering kita dengarkan Rasulullah sering kita bikin bahwa kalau manggil istrinya dipanggil Humairah karena putih kan orang putih kan suka kemerah-merahan pipinya dijulukinya istrinya panggilannya Humairah ya Humairah ya kemerah-merahan yang pipinya yang mekar seperti itu kan merekah seperti itu sebenarnya nah pada dasarnya manusia suka dipuji betul dong kan suka dipuji tidak suka dibenci suka kita disayang jadi kita keluarkan kalau kita pulang karena memang sebenarnya kalau kita merenungi dan menyadari bahwa pasangan kita ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan ada terjadi, tidak ada akan kejadian seorang suami maupun istri. Tidak ada. Tidak ada yang mencaci si istrinya dalam bentuk apapun, ya kan? Dalam bentuk apa? Tidak bakal dicecenya. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam lanjutan ayat itu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Kan kita merasakan ketenangan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, ini dia yang perlu kita ingatkan dan kita renungkan lagi. Dalam ayat selanjutnya Allah menyampaikan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah menciptakan kasih sayang dan cinta di antara kamu. Mawaddah warahmah. Nah, ini mawaddah warahmah ini perlu kita renungkan dan perlu kita tahu. Ya, jadi dia bukan sekedar untaian kalimat saja mawaddah dan warahmah. Mawaddah itu apa? Mawaddah itu adalah kecenderungan kepada fisik. Kecenderungan kepada fisik. Tetapi kalau rahmah itu adalah kecenderungan memaafkan kekurangan, kasih sayang. Kenapa bisa terjadi? Coba kita renungi dalam kehidupan kita. Coba kita jujur dengan keluarga kita. Kan sebelum mawaddah itu kan kecenderungan ke fisik tadi kita sampaikan. Ke fisik itu artinya dia cenderung istrinya pengen yang cantik. Benar nggak? Benar lah, jujur aja kita. Mana pula ada yang pengen istri jelek ya kan? Enggak mungkin lah. Jadi, saya yang jelek-jelek aja, enggak mungkin. Ya, jujur aja kita pengen istri kita paling cantik. Makanya kita bilang engkau adalah bungaku. Kan seperti itu kan. Engkau paling cantik di dunia, tenang aja di boncengan itu kan, ya? Karena memang mawaddah. Cuman setelah kita akad nikah itu, iya kan, sudah qabil tu nikah, haha. Saya terima nikahnya. Macamlah berdatangan itu yang kejelekan-kejelekan.
pun demi baru buku turupan nang kodong turupan nang kodong udah terpuluh mak. Jadi keluar kejelekan itu. Nah, sebelumnya kan dibuat cek itu tuh kolam lagi negaranya. Imajinasi dia kan, kau adalah bungaku, kau lah sedang, kau lah matahariku, katanya juga gitu kan. Tayang gunung kobil itu dia marmocongan marwan, najib apa ngejek, marwan menuju gitu. Kenapa? Kalau sudah kobil itu sudah terjadi akad nikah, kelihatan keburukan. Kalau kita tahu jelek istri kita, kita tidak akan mau. Benar nggak? Benar lah. Kita jujur aja lah kan? Ya, jujur aja kita, karena kita tahu istri kita itu baik. Mau. Kita tahu istri kita itu insya Allah paham sama kita, bisa memahami kan begitu kan? Habis saling memahami. Tapi setelah kobil itu dia nggak banyak kelihatan di kekurangan, nggak paham apa yang dibilang, iya kan? Nggak paham apa yang dibilang. Sehingga itulah yang menyimpangi tadi warahmah, kasih sayang itu menutupi kekurangan yang sudah kita miliki. Makanya digandengkan ayat itu mawaddatan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, supaya kita kalau kelihatan kejelekannya, oh enggak, ini benar-benar kekuasaan Allah. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah kepada istriku ini. Seperti itu. Jadi harus kita ingatkan. Jadi kalau kita mau marah, ada tingkah istri kita yang kurang pas, jadi kita sadar, oh enggak, itu karena ada setan makanya kelihatan jeleknya. Kalau enggak ada setan, selalu itu adalah bungaku, selalu itu adalah bulan baru. Nah gitu. Itu karena kita sudah nikah, sudah akad nikah, ada setan menunjukkan kejelekannya, semuanya dipertontonkan kejelekannya. Tapi sebelum nikah, wah ditutup sama setan. Yang hitam pun kita bilang putih, iya kan? Iya kan? Kita bilang hitam manis, sudah hitam muda, hitam pekat, kita bilang hitam manis itu. Kenapa ada setan begitu menutupi kejelekan itu? Tapi setelah nikah, nolong mertuku teh, oh lebih baru sadar. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau kita kembali tadi, wa min ayatihi, kita renungkan itu adalah tanda-tanda kebesaran. Kemudian kita barengi lagi wa rahmatan, kasih sayang kita tutupi kekurangannya. Ingat gambarannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang bisa membosokkan kita, membuat kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berat memang, tapi memang setelah ada setan makanya berat. Sebelum ada setan enak aja ke Pekanbaru apa? Aduh persiapan di tanah. Oh, kebun baru. Enak aja, nggak malu kita bonceng-boncengnya kan? Kenapa setelah akad nikah malu saya bonceng sama kamu gitu? Ya kan, kondangan bunga dibawa istrinya, kan gitu. Kenapa sebelum nikah kita bonceng kemana-mana gitu? Tapi setelah itu, kenapa ada setan? Makanya di saat kita mau marah kepada keluarga kita, kelihatan jeleknya, kita istighfar. Astagfirullahaladzim. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini kelihatan jeleknya karena ada setan tidak ingin akur keluarga kita. Itu harus kita ingat terus. Ini sebetulnya nasihat ini buat saya lebih dulu. Buat saya lebih dulu. Buat saya baru buat kita semuanya. Tetapi sebelumnya perlu saya ingatkan juga lah, Tuko Musa Sudena berkaitan sekedar perkenalan aja lah kan. Kita lupa tadi udah kemana-mana kita jadi baru kenalan lagi. Mungkin kan ada para nakon tiba, soal tunggan tiba, kan dibutuhnya lagi kan kurang tiba bolas panggiluan Panjaitan do kan. Nah, ini ada kisah sederhana ya, biar perlu kalau kita menamakan anak bukan kita ingat kepada orang tua, tetapi alangkah indahnya kalau kita berikan nama lagi yang lebih bagus lagi. Memang ini seluruh ribuan bolas panggiluan. Dikabulkan Allah permintaan kita itu bagus sekali maknanya. Tapi memang anggo di Pengarongan terus di Purba Pinajodo di bolas Panjaitan. Tapi nuntukai ruang tambai berarnai Umar bolas Panjaitan. Asu tak bolongan kasih harga itu lamar tua. Tak sedih betul kan? Dihargai makanya dia pukul bolas nih tambai Umar.
Bolas Panjaitan. Arabnya membimbing jamaah tanggal tahun 995, membimbing jamaah haji, jamaah halak Solo. Perkenalan kan, pembimbing dan tulisan Mesir kan, mahasiswa Mesir, nama Bolas Panjaitan. Panjaitan katanya. Dicolek ke temannya, pada di bangku 2 dia dicoleknya. Masih ingat si orang Solo, dicolek. Ini benar-benar Islam ini. Jangan-jangan sampai nanti di Mekah juga ada misionaris gitu. Sampai itu kan ada astagfirullahaladzim. Kemudian di Arab itu, di Arab kalau tulisan Bolas dengan Paulus sama. Susah juga gitu kan. Kenalan sama orang Paismu, siapa namamu? Ismi Bolas. Lah, Bolas Muslim. Bolas masih gitu. Ini Kristen ini katanya. Kenapa Islam kau gitu? Enggak, saya Islam. Jadi tulisan di Bolasi do Paulus Sarupo. Jadi pada milih tambah rumah Bolas Panjaitan. Teringat sama Umar Mukhtar gitu kan. Jadi makan ditambahan. Jadi ulang tokinai ulah marsuo pemana kongko mana ada di bimbing. Mohon mengicik sambil ikan dulu sana. Enggak, ini fotonya. Wah, ini mau Ustaz Umar katanya. Enggak, si Bolas semua si Bolas ulang. Martamba musi gorarna. Jadi semua ini mariwayat. Aso martamba jadi Umar Bolas Panjaitan. Indah pendapat adong pengalian isu indah, adong faktor indah biar menghilangkan pikiran orang yang memang kita badan para keluar Islam kan, mulai sanopung di manis Islam bisa sigorda kan, jadi curigai halak sampai orang Arab curiga benar kamu Muslim. Bolas Paulus ada kata ini Paulus itu, jadi sangkali pendeta itu sakit kan, istilah sakitnya di sini katanya kan, di sini sakitnya menohok gitu kan. Nah, jadi makanya ditambah, makanya jangan nanya-nanya lagi nanti Arni dulu pan udah martamba kurang, tidak menghina lain-lain, langsung menghilangkan image-nya, pikirannya lah bahasa. Kita benar-benar Islam dulu, keturunan Islam, benar Islam, mulai sanopung ya kan. Islam pun itu ngumpuli bijang-bijangan dan kali setelah tayang sanopung nih bah, sigor nang lagi untuk Islam nih bah. Dan hidup tahu juga pandai itu kan acicu kan. Jadi mau menghilangkan ini tiba Imam Umar Bolas Panjaitan. Apalagi mahalak bagas dengan anak Jawa. Jadi anak Jawa begitu kini ibu dia Bolas batal musik kini akad nikah kan. Susah juga makanya tambah Umar Bolas Panjaitan. Jadi gunung kita itu Ciputat di lingkungan di mana di sini rumah Pak di pasar di Pisapaan mungkin di tanda lain di arah ada majelis taklim desa kan. Nah, kita ada ini dong bahas sisi Pak Haji Bolas Panjaitan ini tanda ini tayang Pak Haji Umar Panjaitan mungkin di tanah lain. Kata orang itu bagas kan umum aja lagi anggo ini anak Ciputat ya pasari tayang Ciputat di Gorana disapai isi nama Goran Haji Umar Panjaitan insyaallah itu ini. Kalau pengajian menek di sini. Jadi imam perlu digorari walaupun ada yang bilang apalah arti sebuah nama, bermakna sekali nama itu karena nama itu adalah doa. Nama itu adalah doa. Kalau kita buat nama anak kita Abu Bakar, biar harapan kita seperti Abu Bakar. Kita buat nama anak kita Muhammad, biar mendekati akhlaknya Rasulullah SAW. Bukan berarti nggak benar Bolas Panjaitan, kan tujuannya bagus Bolas Panjaitan itu biar dijawab sama Allah. Tetapi untuk di Medan mungkin tidak masalah di sini buat kan, tapi penggulang tuh Jawa mau lebih musik, apalagi itu Mesir sonak Grina Bolas Paulus. Jadi pendeta musik minta, kadang lumayan. Nah jadi kita kembali lagi tadi bahwa untuk mendapatkan keluarga sakinah mawaddah itu harus kita sadari yang pertama tadi bahwa dia itu pasangan kita adalah tanda-tanda kebesaran Allah kepada kita. Kemudian yang seterusnya menjadikan keluarga kita berkeluarga lintas gunung supaya kita untuk mendapatkan ketenangan, dan itu kan kita rasakan kan berbeda kan
sebelum kita berkeluarga itu manyota saja pikiran nih. Nah sudah dong. Manyota sotik-sotik kumanang pari. Sih dan belum berkeluarga matur abarai malah pengatete arahnya apalagi baru dagana kan lebih dewasa lagi lintas untuk mendatangkan ketenangan fungsi daripada keluarga itu. Kemudian yang lebih lagi kita harus ingatkan bahwa pasangan kita itu dihalalkan kepada kita dengan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus kita jangan anggap remeh kepada pasangan kita, karena itu dihalalkan kepada kita hanya dengan qabiltu nikahaha, setelah kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, saya terima nikahnya, baru itu berlakulah kewajiban kepada kita. Berlaku kewajiban itu kepada kita. Yang sebelumnya tidak ada tanggung jawab kita, sudah menjadi tanggung jawab kita. Ya, tanggung jawab sebelumnya ada tanggung jawab orang tuanya. Nah, setelah saya terima nikahnya, berpindahlah kewajiban itu kepada kita. Ingat kewajiban kita. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita menafkahinya, memberi pakaian, pendidikan, dan tempat tinggal. Itu kewajiban kita. Ayo basa. Sitar jindi jo. Kita tunjuk mulu ini. Oh ya basa. Sitar konjo. Pamate jolo baru pangol buse. Cokon. Cokon baik dari gini. Tambah ada kecil. Nama gol udah bluetooth bilang aja basa. Papa ada juga bluetoothnya apa mijo? Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut aja. Jadi setelah kita itu dihalalkan kepada kita istri kita dengan kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau kita mau renung lah ya, merenung. Masa dengan seperangkat sholat aja udah halal sama kita? Kan begitu katanya. Saya terima nikahnya seperangkat sholat tuh nih murah kali gitu kan? Nah murah nih, langsung halal di 3 tahun di pagoda ngamang nih, ya kan? 3 tahun di pagoda ngamang, di pasikol DP, sampai kuliah musik seperangkat sholat nih. Tapi bukan di baliknya itu, di belakang kalimat qabiltu nikahaha ada ikrar perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita harus memahami dan memahami makna daripada
qabiltu nikah, kita terima nikahnya sehingga kita tidak seenaknya, segampang aja kita memarahi istri kita. Kenapa? Karena ini adalah ikrar perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis qudsi apa katanya, abghadul halal indallah at-talaq. Jadi tolak itu halal, tetapi itu adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya maka saya seperangkat sholat itu mungkin abin dope di suaranya juga jadi dondo iba agas ada unggah cecak rowo ada kan 8 juta, masa lebih mahal lagi cecak rowo daripada anak orang belahan jiwa kita jadinya gitu kan. Cuman seperangkat sholat, tetapi dibalik pernyataan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau orang memahami tanggung jawab dia di kalimat qabiltu nikah, tidaklah semudah itu orang menjelek-jelekan istrinya, meremehkan istrinya. Kadang-kadang kan, ya Allah, yang kita tidak layak lagi keluar kalimat kepada istri kita, sementara kita sudah bikin perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan siapa-siapa. Dan orang tua itu kan ikhlas. Kenapa? Karena dia udah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak ada nilai keimanan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, cecak pro nggak dijual sama dia 3 juta, nggak dijual 5 juta, 8 juta 1 juta. Apalagi itu nomor ternak murah musim, sepasang sadianya tidak banding. Unurang wala bawas demi pagoda, mai pasipola, nunggu terima beres kita. Ang boleh serai talantam jual bagasta luar biasa. Itu ingatlah laknat Allah di hadapan Allah, di hadapan Allah nantinya. Ini sebetulnya ini. Tapi sebaliknya, kalau kita buat perbuatan yang baik, wa ashiruhunna bil ma'ruf, kita gauli, kita perteman istri kita, pasangan kita dengan baik, di bulan Rajab ini istimewa ibadahnya, kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan puasa saja, puasa juga istimewa pahalanya, bersedekah istimewa, kepada keluarga lebih istimewa lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan, kita merenungi tanggung jawab kita, gitu kan? Tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pasangan kita berbanding lurus dengan pahala yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kemudian ghayah maqasid dari pernikahan kita. Jadi pernikahan itu, qabiltu nikah itu bukan tujuan kita semata-mata, bukan. Tetapi itu adalah sarana untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu. Apa? Tanakahu takatsaru fa inni mubahim bikumul umam yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, nikahlah kamu, berkeluargalah kamu dan beranak cucu yang banyak, karena saya bangga dengan banyaknya umatku nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah tujuan pernikahan kita sebenarnya, untuk meneruskan keturunan kita, mendapatkan anak dari keluarga kita menjadi anak soleh yang itu nantinya mendapatkan kebaikan, timbangan kebaikan yang mendoakan kita. Idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min thalath. Di antaranya bahwa kalau seseorang itu meninggal, amal ibadahnya akan putus kecuali 3, di antaranya anak soleh yang mendoakan orang itu. Itu yang kita harapkan. Itu yang kita harapkan setelah kita nanti berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, ada generasi penerus kita yang menambah kebaikan kita nanti. Kalau kebaikan kita nggak ada, nanti anak kita yang mendoakannya. Nah, saya teringat lagi mungkin waktu di yang belum sempat saya ceritakan, orang Tangerang itu, orang Banten yang dia kena tsunami di Malibu, ya gitu, Malibu itu yang di Aceh, tapi dia termasuk yang selamat. Ada 6 orang Indonesia, ada 6 orang mereka itu, kalau nggak salah. Yang pertama dia, 1 orang Surabaya, 1 lagi orang Indonesia Timur sana, NTB, kemudian ada orang Singapura, ada orang Australia, sama orang Vietnam. Nah, itu mereka itu yang selamat. Itu katanya dia cerita yang saya ketemu, dia memang kerjaan super taksi. Kemudian saya mau berangkat, kita ulangi lagi, saya mau berangkat ke bandara, mau berangkat ke Saudi untuk umroh, kemudian naik taksi Bluebird.
Kemudian dia bertanya, Pak Haji mau kemana? Mau ke bandara. Mau ke bandara, mau kemana? Saya insya Allah mau berangkat umroh. Oh, senang banget Ustaz ya, bisa Pak Haji ya, senang banget ya, alhamdulillah. Kenapa memang kamu juga kan kalau kamu bersyukur, syukur taksi itu juga ibadah, jihad juga. Kalau niat kamu untuk menafkahi keluarga, nggak beda dengan saya juga. Dia bilang, iya memang ibadah Pak Haji, tapi ibadahnya beda. Kenapa? Kalau Pak Haji kan di sana lingkungan yang baik, orang beribadah. Kalau saya bawa penumpang, apalagi saya di Ancol, ya Allah, saya takut Pak Haji katanya. Kenapa? Saya bawa penumpang, ya macam-macam lah. Ada yang baik, ada yang nggak baik. Saya takut kalau pas lagi bawa orang seperti itu ngantar ke tempat yang nggak benar, dipanggil Allah. Saya itu yang saya takut katanya. Ya memang saya tapi kalau kamu ikhlas untuk mencari nafkah, itu juga syahid juga. Masa bodoh dengan terlepas kamu mengantar orang kemana, tetapi juga syahid di hadapan Allah kalau niat untuk menafkahi keluarga. Nah jadi kita ini jaga-jaga warung kan syahid juga kita kan, menafkahi keluarga kita. Terus ringkas ceritanya, katanya sebelum, kenapa sih Bang dia cerita, Pak Haji, saya ceritakan memang karena saya termasuk orang yang selamat di tsunami yang di Aceh. Dia cerita tahun 85 Pak Haji katanya, saya kerja di Kuwait jadi TKI, kerjanya di sana menyambung kabel listrik. Kalau di Arab itu kan kabel listrik itu di bawah gitu, di bawah tanah, nggak ada tiang listriknya, nggak nyambung, itulah nyambung kabel listrik di padang pasir. Nah itu dia beberapa tahun, 5 tahun di Irak kerja, di Kuwait kerja. Tahun 90 di akhir-akhir tahun pekerjaan dia, tugas dia itu terjadilah perang Irak sama Kuwait, invasi Irak ke Kuwait. Itu katanya dia menjamun listrik itu di perbatasan. Itu kalau malam-malam begitu kelihatan itu turun kendali itu katanya. Wah, dahsyat, seram Pak. Tapi namanya kita kerja katanya. Nah dia pulang setelah tahun 91 dia pulang, kemudian tahun 93 dia kerja lagi, diterima kerja di perusahaan listrik juga, itu yang di Aceh, di pinggir pantai Maulabu. Nah sebelum kejadian itu katanya dia memang orangnya tidak biasa tidur pagi. Kalau habis sholat subuh jalan pagi di pinggir pantai. Pas di hari itu katanya dia pas jalan pagi begitu, itu pas hari tsunami itu dia lihat sekejap itu air laut mengering. Terus dia kaget. Tapi setelah itu beberapa saat baru kelihatan gulungan begitu kan, tersungguh ombak nih kan. Apalagi itu dengan suara lebih dahsyat daripada